Jumpa lagi dengan kami di video berikut ini. Saya sedikit bicara agak serius karena membahas undang-undang. Yang kita bahas di sini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Seperti diketahui, undang-undang ini tergolong baru sehingga banyak orang yang belum tahu. Di sini saya tidak bicara tentang pasal-pasal dan ayat-ayat, tapi saya hanya bicara tentang isi dari undang-undang tersebut yang namanya pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah yang bisa dikembangkan oleh semua daerah, semua suku bangsa. Ada 11 pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tersebut. Di sini saya sebutkan satu persatu. Pertama, tentang manuskrip. Kedua, tentang tradisi lisan. Ketiga, tentang adat istiadat. Keempat, tentang ritus. Kelima, tentang pengetahuan tradisional. Ketujuh, tentang seni musik. Selanjutnya tentang teknologi tradisional. Kedelapan, tentang bahasa. Kesembilan, tentang permainan rakyat. Kesepuluh, tentang olahraga tradisional. Kesebelas, tentang cagar budaya. Jadi karena saya marga brutu, masing-masing ini saya berikan contoh dalam budaya Pak dari 11 pokok-pokok pikiran tersebut. Misalnya tentang manuskrip di Pak itu bisa misalnya ada namanya surat lak-lak atau ada huruf Pak. Itu bisa dikembangkan dan ada payung hukumnya. Kemudian tentang tradisi lisan, itu istilah lain tradisi lisan itu sering juga disebut dengan folklore. Itu misalnya mencakup tentang cerita rakyat, dongeng, dalam bahasa Pak disebut suku-sukuten, perumpamaan, makanan tradisional, pantun, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga di sini yang keempat itu PPKD-nya adalah ritus. Ritus itu maksudnya adalah segala jenis upacara adat. Bisa upacara peralihan, bisa upacara yang terkait dengan ekonomi, bisa juga upacara yang terkait dengan lingkungan sekitar. Misalnya upacara di dalam kampung atau di dalam rumah. Itu bisa diakomodir dalam undang-undang tersebut. Kemudian PPKD berikutnya ada namanya pengetahuan tradisional. Pengetahuan tradisional seperti kita ketahui di Indonesia cukup kaya. Pengetahuan itu bisa menyangkut biotik, bisa menyangkut abiotik, bisa menyangkut waktu, ruang, bisa juga menyangkut obat-obatan, bisa juga menyangkut pertanian, ya. Jadi ini bisa difasilitasi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tersebut. Kemudian PPKD berikutnya teknologi tradisional. Jadi semua manusia kan punya teknologi. Ada namanya teknologi tradisional. Misalnya di bidang pertanian, alat-alat rumah tangga, alat-alat berburu, alat-alat meramu, itu bisa dikembangkan menjadi suatu yang berdaya ekonomi. Kemudian yang lain bidang seni. Seni ini banyak, ya, bisa dikembangkan seni musik, seni tari, seni grafi, seni suara, seni pahat, seni ukir. Semua daerah, semua suku bangsa punya kekayaan tentang itu. Itu bisa dikembangkan melalui
fasilitasi dari undang-undang tersebut. Kemudian ada lagi bahasa. Seperti kita ketahui, Indonesia ini kaya akan bahasa daerah, seperti juga kaya akan suku bangsa. Ya, jadi di bidang seni itu banyak jenisnya, yaitu seni musik, seni tari, seni suara, seni pahat, seni ukir. Semua daerah, semua suku bangsa punya kekayaan tentang itu, yang bisa berdaya ekonomi, bisa juga untuk menarik para wisatawan nasional maupun internasional. Bila unsur-unsur seni ini berkembang secara tradisional tapi dimodernisasi dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih. Kemudian di bidang bahasa, kita juga kaya akan bahasa di Nusantara ini, ya. Nggak usah di Indonesia, di Sumatera Utara aja banyak sekali bahasa. Kalau suatu saat ini tidak dikembangkan, tidak dilestarikan, bisa bahasa ini hilang. Konon, menurut Lembaga Bahasa Nasional, ada beberapa bahasa, terutama di Indonesia Timur, sudah hilang. Artinya tidak ada lagi yang menggunakan bahasa tersebut. Ya, termasuk bahasa Pak-Pak sebenarnya tidak banyak penuturnya dibanding dengan bahasa lain. Kalau kita bandingkan suku-suku bangsa di Sumatera Utara. Jadi kalau orang Pak-Pak tidak mau mempertahankan bahasanya, tidak mau mengajarkan ini kepada anak-anaknya, suatu saat bahasa Pak-Pak itu juga bisa hilang. Kemudian ke-9, PPKD ke-9 ada permainan rakyat. Kita tahu permainan rakyat itu juga banyak yang berkembang dari rakyat itu sendiri. Di daerah masing-masing punya kelebihan, keunikan masing-masing. Bisa permainan itu berdasarkan gender, bisa berdasarkan usia, artinya permainan anak-anak dan permainan orang dewasa. Saya teringat waktu anak-anak di kampung itu, saya ada namanya permainan mergalah samur, mergarogo, mercubahe, mermotor-motor. Itu permainan saya waktu saya anak-anak di kampung. Itu sampai sekarang sudah jarang dilakoni oleh anak-anak sekarang ini, baik di desa maupun di kota, termasuk di kampung saya. Kemudian olahraga tradisional. Olahraga tradisional ini banyak juga yang dilakukan di daerah masing-masing. Tidak eksklusif di Sumatera Utara, tapi di seluruh Indonesia. Banyak pertandingan-pertandingan yang bernuansa lokal. Misalnya di kampung saya ada namanya mocak pak-pak. Mocak pak-pak ini khas pencak silat pak-pak. Kemudian ada juga namanya merakep. Merakep ini bergumpil, ya, itu juga dipertandingkan dulu. Mungkin juga sampai sekarang, tapi saya tidak yakin sekarang apa masih ada di kampung saya yang demikian. Kemudian yang terakhir tentang cagar budaya. Cagar budaya ini sebenarnya payung hukumnya lebih dominan kepada undang-undang tentang cagar budaya, tapi dikoneksikan juga dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Cagar budaya banyak juga di kita Indonesia. Misalnya di kampung saya ada namanya mejan. Ya. Mejan itu adalah budaya megalit yang dikenal oleh Pak-Pak. Kemudian ada pertulanan. Pertulanan ini adalah tempat pembakaran tulang belulang seorang yang mati sayuran tua. Kemudian ada juga di sana kuburan tua. Itu semua bisa dijadikan contoh-contoh cagar budaya. Jadi dengan undang-undang ini plus undang-undang cagar budaya itu bisa difasilitasi atau bisa dibantu oleh pemerintah dalam rangka pelestarian atau pengembangannya supaya ini berdaya guna secara ekonomi kepada minimal masyarakat lokalnya. Itulah kira-kira sedikit tentang penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, khususnya tentang 11 pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah yang bisa dikembangkan, dilestarikan berdasarkan payung hukum Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan tersebut.
Demikian video kami kali ini, khususnya tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Di sini seperti kami jelaskan tadi, kami tidak menjelaskan tentang pasal-pasal dan ayat, tapi hanya menyebut dan sedikit menjelaskan tentang pokok-pokok ukuran kebudayaan daerah yang tercakup dalam undang-undang tersebut. Mudah-mudahan video berikutnya kami akan mencoba undang-undang yang lain yang kami ketahui. Johan Juah Banta Karina, dan jangan lupa like, subscribe, share, dan bagikan. Oang.